Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui channel ini kita tetap bisa bersekutu, tetap bisa beribadah bersama, boleh memuji dan menyembah Tuhan. Nah, bagi saudara yang merasa diberkati oleh Tuhan lewat channel ini, saudara bisa subscribe dan juga men-share-nya kepada saudara, sanak famili maupun teman-teman saudara untuk kita boleh sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur jika hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan, kita menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Karena ibadah hari ini dimulai atas perkenanan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dan mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus itu. Sebelum kami melanjutkan ibadah online kami pada saat ini, kami mau mengaku segala dosa kami di hadapan-Mu, karena kami tahu yang menjadi penghalang antara diri kami dan Engkau adalah dosa kami. Dan Tuhan yang tolong ampuni setiap dari kami, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang beranugerah. Dan biarlah kami tidak menganggap remeh anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi setiap dari kami. Kami akan melanjutkan ibadah kami pada saat ini. Tuhan yang tolong berkati, Engkau yang berkenan, sehingga akhirnya ibadah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, saya berharap ketika kita datang hari ini menghadap hadirat Allah, kita datang dengan satu rasa sukacita kepada Tuhan. Kita tahu sukacita ini bukan berdasarkan apa yang mampu kita lakukan kepada Tuhan, tapi karena apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup setiap dari kita. Dan tentu sukacita yang kita dapatkan ini hanya bisa kita peroleh ketika kita menjadikan Yesus yang terutama bagi setiap dari kita. Biarlah ketika kita menyanyikan pujian yang berikut ini, kita belajar juga mengamini bahwa Yesus yang terutama bagi setiap dari kita. Biarlah hanya Yesus yang menjadi terutama di hidup kita. terutama di dalam hidup ini,
meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Hanya Engkau Tuhan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari datang hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarin bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na
raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mencuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan sama-sama, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ku merasa teduh. Mari sama-sama saat ini kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami ingin menaikkan beberapa pokok doa ke hadapan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat yang sedang bergumul dengan segala sakit penyakit. Mungkin ada jemaat yang sedang bergumul dengan virus COVID-19 dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong dalam kondisi seperti itu mereka tetap dapat merasakan sukacita, damai sejahtera yang daripadamu saja, karena kami percaya hati yang gembira itu adalah obat, dan kami mohon agar Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan mereka, dan mereka dapat merasakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka. Dan pada saat ini kami juga datang ke hadapan-Mu, kami mau menyerahkan untuk setiap jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaan dalam kondisi pandemi seperti ini. Tidak mudah untuk dapat survive, untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, tapi biarlah ketika mereka menghadapi permasalahan, tantangan dalam kondisi pandemi ini, mereka dapat tetap berharap kepadamu saja. Mereka dapat terus bekerja sambil terus berharap, menaruh harapan hidup mereka kepadamu saja. Dan kami juga mau menyerahkan untuk setiap jemaat yang mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini sedang bergumul dengan keluarga mereka, dengan pasangan mereka. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ketika mereka menjalani pergumulan hidup mereka itu, mereka dapat terus bersandar, berharap kepadamu saja. Kami menyerahkan untuk pokok doa ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan, pada saat ini kami juga datang kepadamu, kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terkhususnya kami mau berdoa untuk setiap jemaat yang sudah pulih dari sakit penyakit yang mereka alami. Kami bersyukur untuk semuanya itu, karena itu adalah bukti tanda bahwa Engkau beserta, Engkau memelihara kehidupan mereka. Tidak lupa juga kami mau mengucap syukur untuk setiap proses vaksin COVID-19 yang terus dilangsungkan sekarang ini, disebarkan, dan banyak manfaat yang sudah memperoleh vaksin tersebut. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap proses yang terjadi ke depannya. Tuhan, yang tolong agar pembagian vaksin ini juga dapat dijalankan dengan baik. Setiap orang-orang yang bertanggung jawab bisa bertanggung jawab dengan baik, membagikan ini dengan merata dan semua orang rakyat Indonesia dapat merasakan vaksin COVID-19 ini. Dan juga untuk setiap rakyat Indonesia yang akan memperolehnya, biarlah mereka juga dapat taat dengan setiap peraturan-peraturan yang sudah diberikan. Kami juga mau mengucap syukur untuk ibadah online sampai sekarang ini yang boleh dinikmati oleh setiap jemaat Tuhan. Kami mau menyerahkan supaya setiap jemaat Tuhan dapat terus beribadah dengan baik dan dapat merasakan kasih Tuhan melalui setiap ibadah yang dilaksanakan melalui sarana online ini. Tuhan, inilah doa-doa setiap dari kami. Kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa beribadah dan kita bisa boleh menikmati, menyembah Tuhan dengan sekalipun lewat secara online ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah sekalipun di rumah kami masing-masing. Kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan, Engkau menuntun hidup kami. Lewat firman-Mu Engkau menyegarkan kami. Dan kami saat ini menanti Engkau berbicara kepada kami. Dan Tuhan
Tuntunlah kami, pimpinlah kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan terlebih lagi kami diberi kekuatan untuk boleh menghidupi akan firman-Mu. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, yang kita akan membaca dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ke-5. Dari Mazmur 100 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sedemikian jauh bacaan kita. Nah, saudara, tidak terasa sebenarnya kita sudah setahun lebih ya beribadah secara online ini. Permisi tanya, gimana dengan kondisi saudara? Apakah saudara masih rutin untuk beribadah secara online ini ya, di rumah masing-masing? Apakah saudara masih rutin untuk mengikutinya? Atau kita sudah mulai jenuh, kita sudah mulai bosan untuk beribadah, hanya menatap layar HP kita atau televisi kita? Nah, saudara, memang bukanlah hal yang mudah ketika kita beribadah secara online ini. Ada kebiasaan baru yang membuat kita tidak terbiasa dan bahkan jenuh, mungkin hanya menatap layar, sebuah handphone yang kecil atau televisi, saudara. Dan kita terus lakukan itu tiap minggu, dan itu tentu menjenuhkan bagi kita. Ada rasa bosan, kita sepertinya melihat tayangan televisi itu seperti kita nonton sebuah channel YouTube saja gitu. Kita hampir-hampir pelan-pelan itu mulai kehilangan akan fokus kita. Kita kehilangan akan makna ibadah kita. Kita seperti tidak lagi beribadah, apalagi kita dari rumah dengan pakaian yang santai. Kita seperti tidak datang kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Kita kehilangan akan makna daripada ibadah itu sendiri. Itu sebabnya hari ini kita akan mau merenungkan bersama-sama dari Mazmur 100 ini. Pemazmur mengingatkan kita untuk beribadah dengan sukacita, beribadah dengan sorak-sorai. Nah, saudara, bukan hanya itu, pemazmur juga mengingatkan kita bahwa kita beribadah ini kepada Tuhan. Dia mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Beribadah dengan sorak-sorai dan ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Saudara, Mazmur ini menyadarkan kita bahwa saat kita beribadah, sekalipun secara online di rumah kita masing-masing, kita bukan sedang menonton sebuah pertunjukan, bukan sedang menyaksikan sebuah channel YouTube, tetapi kita sedang beribadah menyembah kepada Allah. Nah, saudara, hal ini perlu kita sadari supaya kita tidak melakukan sebuah kesalahan seperti yang pernah dilakukan oleh seorang kaisar bernama Mogul Shah Jahan. Dia pernah kehilangan fokus, kehilangan arah ketika dia membangun candi yang bernama Taj Mahal. Saudara, pada waktu itu istri yang dicintainya meninggal. Dia merasa sedih sekali, hatinya hancur. Nah, sebagai sebuah penghormatan terakhir kepada istri yang dicintainya, akhirnya dia memutuskan untuk membangun sebuah candi sebagai tempat penghormatan terakhir bagi istrinya. Nah, saudara, dia akhirnya menggerakkan seluruh anak buahnya, seluruh karyawannya untuk mulai membangun candi ini. Dana besar pun digelontorkan di sana. Akhirnya dia memilih sebuah lokasi yang begitu luas untuk dia mulai membangun candi ini. Nah, saudara, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Lambat laun hati Mogul Shah Jahan ini yang awalnya dia bersedih hati, tiba-tiba menjadi biasa saja. Kesedihannya lenyap perlahan-lahan ditelan oleh waktu. Lalu berganti dengan sebuah ambisi, sebuah semangat, sebuah gairah untuk menyelesaikan sebuah mega proyek. Jadi bukan lagi dia ingin memberikan penghormatan kepada istrinya, tapi dia sudah mulai berambisi untuk memperlihatkan kehebatannya. Dan satu hari ketika dia meninjau proyek ini, lalu dia berjalan-jalan di tengah sebidang tanah yang luas itu, tanpa sengaja kakinya menyenggol sebuah peti. Lalu dia melihat peti ini sudah usang,
Lalu dia panggil anak buahnya, tolong ini diangkat gitu. Waktu diangkat sebuah peti kotak gitu, sudah usang dan dia mengatakan, buang peti ini. Nah, saudara, tanpa disadarinya, mogul sajahan telah membuang peti mati istrinya sendiri. Yang harusnya itu menjadi tempat di mana istrinya itu akan mendapatkan sebuah tempat peristirahatan yang mewah, dihormati melalui candi itu, yaitu Taj Mahal itu. Tapi justru orang yang harusnya dihormati malah dibuang. Saudara, ini sungguh satu ironis, bukan? Dia yang akan dihormati melalui candi itu malah dilupakan. Sulit untuk dipercaya, tapi itulah yang terjadi. Saudara, kita perlu berhati-hati dengan kehidupan kita. Bisa jadi, saudara, tanpa kita sadari kita kehilangan arah seperti mogul sajahan. Kita salah fokus. Saudara, ketika kita beribadah, lalu kita lupa sebenarnya kita beribadah untuk siapa, untuk apa. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan melihat ibadah kita itu hanya sebagai sebuah pertunjukan saja. Dan celakanya ketika pertunjukan itu tidaklah menarik hati kita. Kita mulai menjadi seorang penilai. Ibadahnya boring, khotbahnya kurang menarik, pujiannya kurang semangat. Saudara, kita tanpa sadar, kita seperti menonton sebuah pertunjukan dan kita menjadi penilainya di situ. Kita lupa bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Itu sebabnya pemazmur mengingatkan kita, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Kita ini sedang menyembah Allah. Saudara, siapa Allah itu sesungguhnya? Di sini pemazmur memberikan sebuah gambaran untuk memperkenalkan kita siapa Allah yang kita sembah itu. Dan sekaligus juga dia memberikan alasan kenapa kita menyembah dia. Yang pertama dikatakan dialah yang menjadikan kita. Saudara, di sini pemazmur memberitahukan bahwa Allah yang kita sembah adalah pencipta kita. Bukan hanya sekedar pencipta kita, dialah pencipta alam semesta. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17, Rasul Paulus menggambarkan Allah sebagai pencipta itu dengan sangat indah sekali. Di situ dia katakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17 ini, berulang-ulang Paulus mengatakan satu kata yang sama, dikatakan oleh Dia, untuk Dia, dan di dalam Dia. Paulus menggambarkan di sini bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Yesus, diadakan untuk Dia dan di dalam Dia. Di sini Paulus menggambarkan tentang posisi Yesus di dalam alam semesta. Paulus menggambarkan bahwa Dia, yaitu Yesus Kristus, itu menjadi sentral pusat dari alam semesta. Itu sebabnya berulang-ulang kali dia mengatakan oleh Dia, untuk Dia, di dalam Dia. Fokusnya kepada siapa? Kepada Kristus yang adalah pencipta alam semesta ini. Nah, saudara, jikalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Paulus, bahwa Yesus menjadi sentral, menjadi fokus, menjadi pusat daripada alam semesta. Kalau alam semesta ini menjadikan Yesus sebagai pusatnya, saudara, maka sudah seharusnya kita yang adalah bagian kecil dari alam semesta ini juga menjadikan Kristus sebagai pusat dari hidup kita. Menjadikan Dia fokus, menjadikan Dia sentral dari hidup kita. Dan bukan hanya hidup kita, Dia juga seharusnya menjadi pusat dan sentral daripada ibadah kita. Itu sebabnya kenapa kita menyembah Dia. Karena Dialah pusatnya, Dialah sentral dari hidup kita, dari ibadah kita. Nah, saudara, pemazmur mengingatkan kepada kita, ingatlah bahwa Dialah pencipta kita yang layak untuk menerima sembah sujud kita. Hal kedua dia mengatakan, dan punya Dialah kita. Saudara, di sini pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar pencipta kita, tetapi juga Dialah penebus kita. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting yang kita sadari bahwa kita ini ditebus olehnya. Penebusan Kristus menjadi sebuah hal yang sangat penting.
dan berkaitan dengan ibadah. Saudara, ingatlah, tanpa karya penebusan Kristus, maka kita tidak akan pernah menjadi umatnya. Dan kalau kita bukan umatnya, maka kita tidak bisa datang menyembah kepada Dia. Saudara, di dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara, pertanyaannya adalah, siapa yang tidak bercela? Tentu kita semua mengakui bahwa tidak ada yang tidak bercela. Semua kita ini bercela, semua kita ini berdosa. Kalau begitu tidak ada dong yang bisa naik ke gunung Tuhan, tidak ada dong yang bisa datang menyembah kepada Tuhan. Betul, tidak ada orang yang bisa datang kepada Tuhan, tidak ada yang bisa menyembah Tuhan tanpa penebusan Kristus. Tetapi puji Tuhan, Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Ia telah mati di salib menggantikan kita. Ia telah menebus kita dengan nyawanya. Sehingga kita yang berdosa ini boleh diampuni dosanya. Dan kita pun boleh menjadi umatnya. Dan kita boleh datang untuk menyembah kepada Dia. Saudara, gambaran ini kita bisa lihat, yaitu ketika kita mengadakan sebuah perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus. Yang hari ini juga kita akan lakukan. Saudara, sakramen perjamuan kudus itu menggambarkan bagaimana perjanjian antara Allah dan kita dan Allah. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25, Paulus mengatakan begini. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, tubuhnya dikatakan diserahkan bagi kita. Untuk apa? Untuk menjadi tebusan kita. Kita dibebaskan dari dosa dengan Yesus mengorbankan tubuhnya. Dan dikatakan juga darahnya itu merupakan sebuah meterai yang mengikat perjanjian antara Allah dan kita. Sehingga melalui perjanjian itu, saudara, Allah itu menjadi Allahnya kita dan kita menjadi umatnya. Karena itulah, saudara, kita bisa datang menyembah kepada Dia. Karena kita ini adalah umatnya, milik kepunyaannya. Saudara, tanpa kita menjadi milik kepunyaannya, kita tidak punya hak untuk datang kepada Dia. Kita tidak mungkin bisa datang kepada Dia. Siapa kita? Yang kata Mazmur, yang bisa datang ke kemah Tuhan. Siapa kita yang bisa datang menyembah kepada Dia? Kita ini orang berdosa. Allah itu Allah yang maha suci. Tidak mungkin kita bisa menghampirinya. Tetapi melalui karya penebusan Kristuslah kita boleh disucikan. Kita bisa dilayakkan untuk boleh datang menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ibadah sebenarnya merupakan sebuah ucapan syukur kita. Oleh karena karya penebusan Kristus di dalam hidup kita. Karena itu tepat sekali ketika Mazmur 100 ini diberi judul, yaitu Mazmur Korban Syukur. Karena memang itulah sebuah makna sebuah ibadah. Yaitu kita datang dengan hati yang bersyukur, bukan dengan hati yang menggerutu. Kita datang dengan hati yang bersuka cita, bukan dengan satu beban. Karena apa? Karena karya penebusan Kristus. Tidak ada lagi yang menghalangi kita. Saudara, orang Israel paham betul apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini. Memang tidak mudah bagi mereka untuk datang di dalam masa perjanjian lama dulu. Ada banyak ritual, ada banyak hal yang harus mereka persiapkan. Dan itu pun harus pakai perantaran seorang imam besar untuk mereka bisa menghampiri Allah. Mereka tidak bisa langsung. Tetapi di dalam Kristus kita bisa datang sewaktu-waktu. Kita datang menyembahnya dengan bebas. Tanpa ada rasa takut. Karena apa? Karena Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Dosa kita sudah ditebusnya. Sudah dituntaskannya. Itulah anugerah Tuhan bagi kita. Dan biarlah kita boleh datang dengan ucapan syukur. Dengan sukacita. Oleh karena Dia yang adalah penebus kita. Oleh karena kita ini adalah milik kepunyaannya. Saudara, hal ketiga yang pemazmur katakan. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saudara, Allah kita ini bukan hanya sekedar pencipta kita. Allah kita ini bukan sekedar menebus kita, lalu membiarkan kita berjalan sendirian. Tidak, saudara. Pemazmur mengingatkan kita bahwa Ia menggembalakan kita. Karena kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ia memelihara kita, Ia memimpin hidup kita. Karena kita umatnya. Karena kita ini adalah domba gembalaan.
Dan bagaimana dia menggembalakan kita, bagaimana dia menuntun kita, bagaimana dia memimpin hidup kita. Salah satunya melalui sebuah ibadah. Saudara, saat kita beribadah sebenarnya dia sedang menuntun kita ke padang rumput hijau. Untuk apa? Untuk kita bisa menikmati firman-Nya. Melalui ibadah, ia juga menyegarkan jiwa kita. Yang sudah penat dengan pergumulan hidup kita sepanjang 1 minggu. Pada waktu kita beribadahlah, disitulah Tuhan menyegarkan kita lewat ibadah itu. Saudara, tentu saudara tahu ya 2 alat ini ya. Kalau saudara lihat tentu saudara tahu 2 alat ini, satu power bank, satu handphone. Ketika handphone ini low bat, maka dia butuh power bank. Power bank ini untuk apa? Untuk mericas handphone ini. Ketika handphone ini di-recharge, maka dia bisa berfungsi kembali, hidup lagi. Saudara, demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita ini perlu di-recharge. Bayangkan 1 minggu kita bergelut dengan dunia ini. Kita bergumul dengan banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak godaan. Tetapi saudara, di tengah-tengah kepenatan itu, kita butuh disegarkan kembali. Kita butuh di-recharge seperti handphone itu butuh di-recharge. Kalau kita tidak di-recharge, saudara, apa yang terjadi? Kita akan makin hari makin penat, makin hari makin mengalami kelelahan. Dan disinilah Tuhan menyediakan wadahnya. Lewat apa? Lewat ibadah. Itu sebabnya Yesus mengatakan hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Tuhan menyediakan Sabat supaya kita ini bisa refresh, kita ini bisa disegarkan kembali. Di hari Sabat itulah kita bisa beristirahat, bisa menikmati Dia. Dan disitulah Tuhan menyegarkan kita kembali. Tuhan menyediakan Sabat untuk kita, untuk memulihkan kita, untuk menyegarkan kita. Nah, saudara, bukan hanya itu. Ibadah di hari Minggu atau hari Sabat itu adalah hari di mana Dia itu mau menuntun kita dan mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar. Saudara, saya pernah tersesat di Surabaya ya. Ketika awal-awal saya ada di kota ini, saya tersesat ya. Salah ambil jalan ya. Saya mau masuk tol tapi salah ambil jalan, akhirnya keluar dan saya bingung gitu ya. Itu di daerah tol, mau masuk tol bundaran di daerah dekat bandara ya. Nah, saya tidak tahu daerah itu karena baru awal di Surabaya. Saya mau tanya orang tapi jalan itu makin lama makin sepi gitu ya. Saya juga tidak berani. Akhirnya di tengah-tengah kebingungan saya, cara yang paling mudah ketika kita tersesat adalah ya selain bertanya, putar balik saudara ya. Itu cara paling gampang. Jadi kalau kita tersesat, kita putar balik aja ke arah semula. Jadi saya waktu itu cuma berpikir, ya putar balik aja. Saya kembali ke arah di titik di mana awalnya saya tersesat gitu. Ketika saya ketemu, saya bisa pulang saudara ya. Karena apa? Karena saya sudah tahu jalannya ketika sampai di sana gitu. Nah saudara, sebenarnya ibadah itu punya fungsi yang sama. 6 hari kita bergelut dengan dunia ini, dengan segala pergumulan hidup kita, seringkali kita itu kehilangan arah, kita itu tersesat, kita tidak tahu lagi fokus hidup kita. Kita ini kehilangan arah yang benar itu. Mungkin hidup kita sudah tidak ada di rel yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, di dalam ibadahlah pada waktu hari Minggu kita datang kepada Tuhan. Sebenarnya kita sedang kembali ke asal kita. Kita sedang kembali ke sumber hidup kita. Saudara, ingatlah di awal saya memberitahukan bahwa pemazmur mengatakan bahwa Dialah pencipta kita. Dia yang mendesain kita, Dia yang membentuk kita. Dan Dia tahu dengan jelas arah hidup kita. Dia yang menentukannya, Dia yang tahu tujuan hidup kita ini dalam dunia ini untuk apa. Kita diciptakan untuk apa. Soalnya pada waktu hari Minggu, pada waktu hari Sabat kita datang, kita sebenarnya kembali ke asal. Kita kembali ke sumber kita. Dan disitulah hidup kita mulai diarahkan. Tuhan mulai mengarahkan hidup kita yang sudah mungkin tidak tahu lagi arahnya mau kemana. Fokus hidup kita tidak lagi terarah. Yang awalnya kita mungkin hidup bagi Tuhan, kita mulai hidup bagi harta, bagi jabatan, bagi kekuasaan. Tapi pada waktu kita kembali kepada Tuhan, Tuhan mulai mengarahkan hidup kita, hidup yang sesungguhnya. Karena hanya Dia yang tahu tujuan hidup kita semula. Dan pada waktu itulah kita akan diarahkan kepada tujuan hidup kita semula, bahwa kita hidup hanya untuk Dia. Kita hidup untuk kemuliaan-Nya. Itulah Sabat.
yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kembali mengarahkan hidup kita. Itu sebabnya pemazmur mengajak kita, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarnya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dan dikatakan kita akan mendapatkan kebaikan dan kasih setianya selama-lamanya. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu. Oleh karena penebusan-Mu lah Tuhan, kami boleh menjadi umat-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadi domba gembalaan-Mu. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk hari Sabat di mana kami boleh datang kepada Tuhan. Satu anugerah kami boleh menghampiri Engkau yang Maha Kudus. Boleh menyembah Engkau, boleh menikmati Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami, menuntun kami, untuk kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, yang boleh membawa kami kembali untuk tidak kehilangan fokus, arah, di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami. Biarlah setiap hari pada waktu kami beribadah, kami sadar, kami tahu, kami sedang menyembah Allah yang hidup. Berkati setiap kami Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan bacakan satu bagian Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-27 dan 28. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita memeriksa hati kita sebelum kita menerima roti dan cawan ini. Karena itu saya memberi kesempatan untuk kita betul-betul boleh melihat, mengoreksi hati kita. Kalau ada dosa yang masih kita simpan, kita boleh mengakuinya di hadapan Tuhan, memohon ampun. Sehingga kita tidak berdosa pada waktu kita menerima roti dan cawan ini. Saya mempersilakan untuk kita boleh bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh diundang duduk semeja di dalam perjamuan-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan karena melalui semuanya ini kami diingatkan betapa Engkau mengasihi kami. Pengorbanan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu limpah di dalam hidup kami. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Biarlah di dalam melalui perjamuan yang kudus ini, kami senantiasa mengingat akan kasih-Mu, mengingat akan salib-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati untuk sakramen perjamuan ini Tuhan. Biarlah membawa kami boleh makin dekat dengan Engkau, boleh makin mengasihi Engkau. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam waktu Yesus mau diserahkan, ia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian ia mengambil cawan, ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saya undang kita sama-sama mengambil dan atau menyiapkan
cawan, anggur, dan roti, dan kita akan sama-sama untuk menikmatinya. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama dengan ucapan syukur, dengan iman, kita mau memakan roti yang adalah tubuh Kristus. Dengan ucapan syukur dan juga dengan iman, kita mau menerima cawan yang adalah meterai daripada yang dimeteraikan oleh darah Kristus sendiri. Mari kita minumnya. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami yang harusnya menanggung hukuman dan murka Allah. Tetapi oleh karena karya-Mu, oleh karena kematian-Mu, oleh karena penebusan-Mu, kami boleh dibebaskan. Dan bukan hanya itu, kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Biarlah di dalam kehidupan kami, keseharian kami tidak pernah lupakan kasih Tuhan. Dan kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian kita sama-sama berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, persembahan itu adalah bagian yang penting dalam ibadah yang kita lakukan setiap hari minggunya. Persembahan bukan berbicara tentang berapa banyak uang yang dapat kita berikan kepada Tuhan, kepada gereja di mana kita berada. Tapi persembahan itu berbicara tentang pemberian hidup kita, seluruh hidup kita sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini saya mengajak setiap dari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Saudara-saudara semuanya yang berada di rumah bisa memberikan persembahan dengan mentransfer melalui link yang tertera di layar saudara-saudara semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah persembahan-persembahan kami yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Tuhan, biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini, meskipun mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi biarlah ini bisa menjadi persembahan yang berguna bagi pekerjaan tangan Tuhan melalui gerejamu tempat ini. Sehingga akhirnya melalui persembahan yang akan dikelola oleh pengurus dan juga majelis di gerejamu tempat ini bisa menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal.
Mari saudara, kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Jemaat silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.